Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, wabil khusus guru kita ad-da'ilallah Al-Ustadz Kiai Haji Auza'i bin Kiai Haji Mahfud Asirun, guru kita ad-da'ilallah Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Muhali, segenap asatidzah yang hadir, jamaah subuh Masjid Ar-Ridha yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur kepada Allah, wassalatu wassalam kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ba'da subuh kita kembali bermujalasah, bersimpuh, duduk di rumah Allah yang mulia ini, melanjutkan kegiatan taklim bulanan kita. Mudah-mudahan ini merupakan lanjutan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat, faedah yang banyak di majlis ini. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita lanjut, himbauan agar tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 dengan konsisten pada sab-sab yang telah ditentukan, lalu menjaga jarak dan maskernya dipakai, karena krisis musibah ini belum usai sampai nanti betul-betul digunakan vaksin yang kabarnya telah hadir di negara kita ini. Mohon pengertiannya baik bagi tamu yang dari luar yang datang. Alhamdulillah, mohon maaf kalau mungkin terganggu, kurang nyaman dengan protokol kesehatan ini. Hadirin rahimakumullah, kali ini pengajian akan oleh salah seorang putra dari guru kita, yaitu Kiai Haji Mahfud Asirun, karena guru kita berhalangan hadir, minta izin karena ada satu dan lain hal, sehingga tidak bisa bersama kita pada subuh ini. Kita doakan mudah-mudahan seluruh urusannya dimudahkan, dilancarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, langsung saja kita buka dengan Ummul Quran. Mohon barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar taklim ini senantiasa mendapatkan futuh dan munuh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah wa ala ma nawaina wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin, Fatihah sekali lagi untuk sahabat sesama muslim yang meninggal karena diberitakan bentrok dengan kepolisian di kilometer 50 Tol Cikampek, yaitu anak-anak FPI yang berjumlah 6 orang. Terlepas persoalan kontroversial menyangkut soal peristiwa ini, terlepas persoalan pro dan kontra menyangkut persoalan ini, yang pasti yang meninggal itu adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan meninggal mereka tidak sia-sia. Kita akan semoga segala kesalahan khilafnya diampuni Allah, dosanya diampuni Allah, dan amal-amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang diperjuangkan mereka demi kepentingan umat insyaallah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin, walaupun yang hadir adalah putra beliau, tetap pengajian seperti biasa. Selesai menyajikan materi kitab, akan kita buka forum dialog atau diskusi dari jamaah yang mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Demikian, selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada guru kita Al-Mukarram Ad-Dailullah Al-Ustaz Ki Haji Muhammad Auza'i MA. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Ini saya buka apa kagak ini? Masker buka enggak? Allahumma iftah lana futuhal arifin. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وولاه ونصره ومن سلك على دربه ومن سلك على دربه إلى يوم الميعاد. أما بعد. Para kiai, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, serta saudara-saudara kita, guru-guru kita yang sedang dalam keadaan kurang sehat, wabil khusus yang sedang tertimpa musibah wabah COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada mereka. Sebagaimana yang tadi baru saja disampaikan, bahwasanya guru kita berhalangan. Mudah-mudahan, yang pastinya saya nggak bisa menjadi yaqumu maqamahu, berdiri sebagai posisi beliau, paling kagak ban serep. Yang pertama, yang kedua, sebagaimana yang disampaikan bahwasanya wabah COVID-19 ini belum berakhir. Orang udah mulain acuh
udah mulain bodo amat. Dari sekian banyak masjid yang saya datengin di Jakarta pada masa pandemi, baik atau kajian ataupun acara-acara, ini masjid yang paling protokol ini. Alhamdulillah. Memang itu adalah anjuran dan aturan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ngarang kitab tentang ta'un, Bazlul Ma'un, ya. Di antaranya bahwasanya anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebagaimana kita katakan sekarang protokol kesehatan, sebenarnya itu adalah anjuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita laksanakan dengan niat ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti langkah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka gerak-gerik kita, pakai masker kita, jaga jaraknya kita, bernilai ibadah itunya aja juga. Amin ya rabbal alamin. Apalagi yang udah tahu sakit, ini orang kagak ngerasa sakit, keluar-keluar, nah itu bisa membahayakan orang lain. Al-Imam Ahmad bin Ali ibni Hajar Al-Asqalani dalam kitab yang tadi saya sebut, dalam kitab tentang ta'un, beliau meriwayatkan bahwasanya dahulu ada terjadi ta'un pada masa sebelum beliau atau pada masa beliau. Orang satu hari bisa mati puluhan di Mesir waktu itu. Setelah itu raja ataupun pemimpin di daerah itu waktu itu memiliki inisiatif bersama para pembesar-pembesar tokoh untuk membuat istighosah ataupun doa bersama ataupun doa tolak bala bareng-bareng. Akhirnya orang-orang pada kumpul meminta kepada Allah supaya bala ini, wabah yang ada pada waktu itu, agar cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerumunan orang segitu banyaknya di Mesir waktu itu. Sebagian ulama ada yang melarang, sebagaimana anjuran-anjuran dari salafus saleh, dari asar, bahwasanya ketika terjadi bala hendaklah memisahkan diri karena supaya apinya nggak nyamber. Setelah itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Fathul Bari juga, beliau menjelaskan setelah terjadi istighosah dan doa bersama yang tadinya satu hari orang mati puluhan, setelah doa bersama orang mati ribuan sehari. Artinya protokol Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang harus kita pegang anjurannya. Maka mengikuti Nabi selain mendapatkan pahala, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Insya Allah kita termasuk dijaga oleh Allah. Yang kedua, kajian kita yang selanjutnya adalah kajian kita sebagaimana kita ketahui adalah kitab daripada Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau adalah ulama yang pada perjumpaan yang pernah kita berjumpa di sini, Al-Faqir sudah menjelaskan kehidupan daripada Imam Ghazali itu sendiri. Kitab Ihya Ulumuddin ini yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu setelah melewati proses perjalanan pribadi yang amat panjang. Imam Ghazali itu sendiri, karena beliau tadinya sebagai mudir Madrasah An-Nizamiyah, kalau sekarang kita bisa sebut Rektor Al-Azhar, karena Al-Azhar sekarang merupakan kiblat
keilmuan di dunia, keilmuan Islam di dunia. Setelah Imam Ghazali menjadi mudir An-Nizamiyah, beliau meninggalkan jabatan dan beberapa jabatan beliau pegang waktu itu. Beliau lari menyendiri, mencari, berenung setelah menguasai fan-fan keilmuan. Sekembalinya Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu, beliau mengaranglah kitab yang bernama Ihya Ulumuddin, yang sekarang kita baca bersama guru kita Kiai Mahmud Asirun adalah Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin yang fenomenal ini, yang tidak sanggup orang bikin kitab kayak gini lagi. Imam Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Sekarang berapa Hijriah? 1442. Berapa tahun udah berarti? 900-an tahun lebih. Perempuan manapun tidak sanggup untuk melahirkan seorang seperti Imam Ghazali. Ulama manapun tidak sanggup untuk mengarang kitab seperti Ihya Ulumuddin sampai sekarang. Dan bahkan ulama-ulama kita membaca kepada guru-gurunya dari awal sampai akhir kitab Ihya Ulumuddin ini cetakan lama, mungkin yang kitabnya kuning Ihya Ulumuddin yang aslinya itu, bukan yang mukhtasornya, bukan yang ringkasannya, itu 4 jilid atau 5 jilid. Yang cetakan Darul Minhaj sekarang yang baru 10 jilid, harganya 1.500.000. 1.500.000 cetakan Darul Minhaj Saudi yang baru. Seperti ini kurang lebih. Nih. 10 jilid. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu ngarang kitab ini. Tanda-tanda kitab itu diterima oleh orang, banyak yang baca, banyak yang mensyarahkan, atau banyak yang meringkas. Itu tanda-tanda buku. Misalnya kita ngaji Safinatun Najah, kita ngaji Matan Zubad, kita ngaji Minhajut Thalibin, kita ngaji Minhajut Thalibin misalnya, yang masyhur dalam mazhab kita, Umdah Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftiin karangan Imam Nawawi. Bukan Syekh Nawawi Banten, tapi Imam Nawawi yang punya Riyadus Shalihin, Arba'in Nawawi. Minhajut Thalibin ini kitab banyak diringkas, banyak disyarah. Itu tanda kitab ini diterima oleh umat. Minhajut Thalibin disyarahin ada Tuhfat Minhaj, disyarahin ada namanya Tuhfat, disyarahin lagi namanya Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, Bidayatul Muhtaj, ada lagi Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj, Mughnil Muhtaj. Lalu diringkas oleh para ulama seperti Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Manhajut Tullab, dan banyak lagi syarah-syarah sampai hasiah-hasiahnya Ibnu Qasim dan seterusnya, Al-Abadi dan seterusnya. Nah ini sama seperti Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini diringkas oleh banyak ulama. Yang paling dulu meringkas yaitu Ibnul Jauzi. Di antaranya Ibnul Jauzi ini ngeringkas kitab Ihya Ulumuddin, tapi setelah beliau mengkritisi Ihya Ulumuddin. Maka Syekh Yusuf Qaradawi punya kitab namanya Al-Ghazali Bainal Ghazali wa Subki. Jadi menceritakan tentang bagaimana Ibnu Ghazali wal Ibnu Jauzi, menceritakan tentang bahwasanya Imam Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnul Jauzi ini ulama besar, bukan ulama kecil, ulama besar yang hidup setelah Imam Ghazali. Imam Ibnul Jauzi ini pengajiannya sekali hadir, dalam kitabnya dijelaskan, dalam kitabnya Shaidul Khatir, bahwasanya yang ngaji di majelisnya lebih dari 100.000 orang kalau lagi ngajar. Coba lihat dalam kitab talkhis, namanya kitabnya Shaidul Khatir. Dan kita kalau mau tidur zaman di Sudan kita baca dari awal sampai akhir. Ya, karena itu seperti diare.
Jadi kitab Saidul Khotir itu Ibnu Jauzi bikin seperti diare bagaimana perjalanan pemikiran beliau sampai akhir beliau matang sebagai ulama ahli fikih dan juga ahli hadis. Imam Ibnu Jauzi ini bukan ulama kecil yang mengkritik Imam Ghazali ini. Ulama besar, bukan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tapi Abu Bakar Ibnu Jauzi namanya. Dalam kitab beliau ceritakan bahwasanya beliau mengkritik Ihya Ulumuddin. Beliau bilang Ihya Ulumuddin ini fihi abatil. Fihi abatil. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak kebatilan-kebatilan. Fakhtasartuhu. Maka saya ringkaslah ini yang namanya Ihya Ulumuddin. Yang ajib, Faja al-Mukhtasar akbaru min Ihya. Ini yang saya sampai sekarang nggak nemuin kitabnya. Itu saya sempat Syekh Salim Ulwan mau baca sama Abi, tapi di Indonesia saya nggak dapat kitabnya. Saya juga cuma dapat di internet. Beliau mau baca kitab Ibnu Jauzi ini karena Al-Walid Kiai Mahfud Asirun adamallahu fi sihha wa afiyah, beliau baca kitab Ihya Ulumuddin kepada Syekh Muhajirin. Sepengetahuan saya yang saya tanya kepada beliau, 1 kali hatam dari awal sampai akhir, 1 kali lagi hampir hatam. Jadi beliau baca Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ini, mungkin para kiai juga di sini ada yang baca kepada guru-gurunya atau kepada Syekh Muhammad Muhajirin. Ini nadir sekali ada ulama yang baca kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir. Ibnu Jauzi ini meringkas kitab Ihya Ulumuddin yang tadi 4 jilid, ternyata beliau karang lebih dari 4 jilid padahal beliau mau meringkas. Namanya apa? Namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Nah, kitab Minhajul Qasidin ini ternyata terlalu luas. Seharusnya ringkasan itu kalau kitabnya 4 jilid, ringkasannya jadi 1 jilid. Kalau kitabnya 1 jilid, ringkasannya jadi tipis. Kan begitu. Ini datang lebih gede lagi daripada kitab. Akhirnya datanglah Al-Imam namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, diikhtisar lagi daripada kitab Ibnu Jauzi karena beliau mazhabnya Hambali, namanya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah, itu yang banyak cetakannya di Indonesia. Diringkas oleh salah satu ringkasan daripada Ihya Ulumuddin ini yang sering ada di rumah-rumah kita. Ada namanya ringkasannya Mau'izatul Mu'minin, karangan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, yang punya kitab Tafsir Al-Qasimi, yang punya kitab Qawaidut Tahdits, yang punya kitab Allahumma shalli ala Muhammad, banyaklah, Al-Adab wal Akhbar. Jamaluddin Al-Qasimi ini meringkas. Menurut Al-Fakir, ringkasan yang paling substansial dan mengena adalah Mau'izatul Mu'minin. Wallahu alam, semua punya selera masing-masing bagaimana ulama meringkasnya. Imam Ghazali sendiri ngeringkas kitab Ihya Ulumuddin yang tadinya 4 jilid atau 10 jilid menjadi 1 jilid yang sekarang ada di hadapan jamaah yang jamaah pegang. Namanya Mukhtasar atau Ikhtisar Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali ini sendiri selain beliau faqih, ahli tasawuf, ahli falsafat, beliau banyak mengarang kitabnya itu ditulis sendiri. Karena sebagian ulama ada yang ngarang kitab nggak ditulis sendiri. Yang punya cetakan Darul Minhaj, Imam Ghazali, tulisannya begini. Ini tulisan Imam Ghazali, Kiai. Ini tulisan Imam Ghazali asli dari manuskrip, dari apa namanya? Tulisan asli Imam Ghazali. Kagak bakal bisa kebaca kita. Lebih daripada tulisan Kiai Jirin. Lebih nggak bisa dibaca lagi. Membacanya pakai perasaan ini mah. Saya aja ngerti nih apa nih. Alhamdulillahnya sih kebaca, kesononya udah kagak kelihatan lagi. Nah, ini Khat Al-Imam Al-Ghazali. Maka Imam Ghazali salah satu karomahnya ini di antara kitab Ihya Ulumuddin, sampai Imam Nawawi berkata, laulam
yujma' al-Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah lakafal ihya. Saking Imam Nawawi itu orangnya fanatis terhadap Imam Ghazali. Kata Imam Nawawi yang punya kitab Minhajul Thalibin, ulama mazhab kita yang punya kitab Majmu' deh yang antum terkenal. Kalau seandainya hadis-hadis nggak dikumpulin, Bukhari nggak ada, Muslim nggak ada, Tirmidzi nggak ada, Ibnu Majah nggak ada, semua ini nggak ada, cukup Ihya Ulumuddin sebagai pegangan umat Islam karena menghimpun antara ilmu hati zahir, ilmu batin dengan ilmu zahir. Orang yang mau mengajar tasawuf adanya di Ihya Ulumuddin. Diperes lagi kalau kata Dr. Syekh Hatim Al-Auni, beliau bilang at-tasawuf kulluhu, semua tasawuf isinya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin dari awal sampai akhir. Diperes lagi keluarnya hikam, diperes lagi keluarnya hikam. Hikam ibarat kata itu saripati daripada hikam Al-Imam Ibnu Athaillah. Bukan hikam ada dua, yang lain-lain juga ada hikam Ibnu Athaillah yang masyhur, ada juga hikam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ada juga hikam Ahmad Ar-Rifai, tapi kurang masyhur. Yang masyhur ini dua ini. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu setelah wafat, jadi udah ada ringkasan-ringkasan ihya. Ada ulama yang namanya Murtadha Az-Zabidi. Ini ulama bukan dari Arab, aslinya India. Tinggalnya di kota Zabid. Zabid itu Yaman. Aslinya India, Syekh Murtadha Az-Zabidi. Beliau yang punya kitab komusnya itu, kamus bahasa Arab itu yang berapa jilid? Kalau Lisanul Arab itu karangan Ibnu Manzur. Kalau Tajul Arus apa Tajul Arus itu ya, ahli ulama lughah, ahli fiqih, ahli hadis, ahli dari segala ahli. Lahir ulama ini yang asal dari India, tinggal di Zabid, mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin, namanya Ithaf Sadatil Muttaqin. Berapa jilid itu yang punya? Saya nggak punya. Ada 11 jilid. Imam Murtadha Az-Zabidi ini yang tadinya Imam Ibnul Jauzi mengkritik Ihya Ulumuddin, hadisnya banyak yang batil. Nah disitulah dijawab, namanya Ithaf Sadatil Muttaqin. Begitu juga dengan syarah-syarahnya. Datanglah Imam Al-Iraqi Al-Asfar fi Hamlil Asfar, apa namanya? Beliau di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini banyak hadis-hadis yang tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW dari segi ilmu sanad, ilmu hadis. Datang Imam Al-Iraqi, beliau menganalisis, mengomentari semua hadis. Tapi yang Al-Faqir lihat ketawaduan ulama sebesar Al-Iraqi. Al-Iraqi ini bukan kecil. Al-Iraqi ini gurunya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan kecil ini, orang gede. Ulama besar. Jadi ulama besar bagaimana sih? Gini aja gampang lihat gedenya. Beliau punya majelis imla namanya. Majelis imla itu apa? Yang majelis imla itu begini, para kiai sekalian. Syekh tuh datang ke majelis, duduk, enggak bawa kitab. Duduk di majelis, menyebutkan hadis dari sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu muridnya nyatat semua. Itu namanya majelis al-imla. Atau kalau kitabnya itu jadi, muridnya nulis skala sekian majelis, namanya al-amali, nama kitabnya. Al-Imam Iraqi ini kalau udah ngomong begitu, misalnya saya ngomong hadis Nabi SAW innamal amalu binniyat, itu saya harus menjalurkan dari saya, dari guru saya sampai guru saya dari guru saya lagi, terus sampai kepada baginda kanjeng Nabi SAW. Itu satu hadis. Nah itu imam dulu nggak ada yang sanggup gitu, jarang gitu, kecuali memang minal huffaz. Beliau karang kitab namanya mengkritisi al-asfar apa fi hamlil asfar, mengkritisi hadis-hadis Ihya Ulumuddin. Tapi yang saya lihat di sana
tawadhu'nya ulama ketika beliau mendapati hadis Imam Ghazali itu nggak ada sanadnya, beliau bilang apa? Lam aqif alal hadis atau alal matan. Saya tidak dapati hadis ini. Tapi sekarang nih ustadz wahabi, waduh ini nggak ada hadisnya. Nggak ada hadisnya bagaimana? Imam Al-Iraqi aja ngomong lam aqif, saya nggak nemu. Begitu tawadunya ulama hadis tuh. Dia nggak bilang bahwasanya Imam Ghazali salah, tapi saya nggak nemu. Datang nggak sampai habis, datang lagi Imam Subki ada dua, ada Subki baba, ada Subki anak. Subki ada Abdul Wahab As-Subki, ada Abdul Kafi As-Subki atau Ali As-Subki. Subki ini keluarga ulama. Di sini kita juga kan banyak yang namanya Subki ya. Nah itu Subki itu keluarga ulama emang, para ulama yang punya Jamul Jawami. Imam Subki anak, bukan baba. Subki anak mengarang kitab, menyempurnakan kitab daripada Al-Imam Al-Iraqi. Kritikan bahwasanya Imam Ghazali ini kitabnya, hadis-hadisnya Ihya Ulumuddin banyak yang tidak sahih. Lalu tadi disempurnakan oleh Imam Murtadha Az-Zabidi. Ada ulama mengatakan bahwasanya Imam Ghazali itu bukan hadisnya nggak ada dalil, nggak ada sanadnya, atau sanadnya banyak yang lemah. Tapi menurut riwayat lagi dikatakan Imam Ghazali waktu ngarang kitab Ihya Ulumuddin yang mukhtasornya sekarang antum pegang, kalau mau nulis hadis di situ beliau bertemu dulu, beristikharah dulu, konsultasi dulu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Baik mimpi, riwayat yaqzah, dinanya dulu sama Nabi, ya Rasulullah ini hadis benar dari engkau? Iya, baru ditulis. Kesaktian daripada Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala. Datang setelahnya ada seorang ulama faqih, ahli fiqih dari kalangan mazhab Syafi'i. Beliau itu salah seorang ulama ini. Beliau dalam kitab Mir'atul Jinan juz 3 diriwayatkan bahwasanya beliau termasuk orang yang kencang mengkritik Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Ali ibnu Hurzum, Ali ibnu Hurzuhum. Al-Imam Ali faqih ahli fikih ini ngeritik. Kan tadi saya bilang bahwasanya yang mengkritik Ihya Ulumuddin ini bukan satu. Jadi ulama dikritik keilmuannya itu mungkin naik. Kalau bahasa kita sekarang, kalau kita komentar di YouTube itu mungkin viral jadinya, mungkin naik trending. Ali ibnu Hurzuhum ini seorang ulama faqih mengkritik Imam Ghazali. Lihat bagaimana orang yang benci kepada Ihya Ulumuddin. Beliau bilang bahwasanya Ihya Ulumuddin itu banyak kasratu abatili, banyak perkataan-perkataan yang enggak benar, banyak hadis-hadis yang terpotong, banyak pendapat-pendapat yang keluar dari syariat. Tiba-tiba Syekh Ali ini ngimpi malamnya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dikritik habis-habisan Ihya Ulumuddin. Bahkan beliau bukan hanya sekedar mengkritik, tapi memerintahkan muridnya untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Mir'atul Jinan itu dibakarlah kitab Ihya Ulumuddin itu. Gimana coba dah? Begitu beliau memerintahkan untuk membakar kitab Ihya Ulumuddin, malamnya ngimpi ketemu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngimpi itu dia malamnya. Begitu ngimpinya sanaknya dalam mimpi itu ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat yang lain. Di tengah-tengah ada Imam Ghazali. Dia masuk, Syekh Ali ini. Begitu masuk ke majelis yang mana ada Rasulullah dan Imam Ghazali dan sahabat yang lain, Imam Ghazali ngadu, ya Rasulullah, hadzal rajul ladzi sabbani. Ya Rasul,
Kata Imam Ghazali, itu orang yang namanya Ali itu yang ngehina saya, bahkan kitab saya dibakar. Ngadu ke Rasulullah, wah urusan panjang ini dalam mimpi itu. Lalu Rasulullah minta, fana walahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ihya. Kemudian Rasul membaca kitab Ihya Ulumuddin, dibaca min awalihi ila akhirih. Sama Rasulullah tuh Ihya Ulumuddin dibaca di hadapan Imam Ghazali, kitab Ihya yang guru kita baca ini dari awal sampai akhir. Fana walahu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Rasul memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk membacanya dari awal sampai akhir. Kemudian Al-Faruq Sayyidina Umar bin Khattab disuruh baca. Selesai Sayyidina Umar bin Khattab baca, Rasul mengomentari, kata Rasulullah, ma fihi hasanun, apa ada yang dalam kitab Ihya ini baik-baik aja, nggak ada yang jelek. Lalu Rasulullah memerintahkan Syekh Ali tadi yang membakar kitab Imam Ghazali untuk ditakzir. Apa takzirnya? Hukumannya dicambuk sebanyak 5 kali cambukan. Akhirnya dalam mimpi itu pun dicambuklah Syekh Ali ini 5 kali cambukan. Sini belakangnya. Bangun dari tidur. Begitu bangun dari tidur, bekas cambukannya masih ada. Fawajada, maka dia mendapati itu sisa daripada cambukannya. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu ada di situ hadir. Lalu beliau setelah bangun tadi, dia cari lagi kitab Ihya Ulumuddin, dia tobat setaubat-taubatnya, dia minta ampun nama Allah atas kelancangannya kepada Imam Ghazali, atas kelancangannya kepada di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghina Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Lalu ketika itu masyhurlah beliau dengan ulama ahli zahir dan ahli batin. Setelah beliau mimpi ketemu Rasul, beliau mulai baca kitab Ihya Ulumuddin. Artinya kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab yang spektakuler, yang dibaca dan diriwayatkan oleh guru-guru kita dan dikaji oleh ulama-ulama kita. Itulah mungkin yang bisa Al-Faqir sampaikan pada kesempatan kali ini mengenai tentang kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Maka layaknya kita minimal kalau nggak bisa baca kitab Ihya Ulumuddin yang 4 jilid itu atau yang 10 jilid itu, ya kita baca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang dikarang langsung oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Mungkin itu yang bisa Al-Faqir sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila mana tadi ada tambahan atau ada yang mau gitu. Hadirin sekalian, demikian ya, agak singkat dan padat. Ini menyangkut soal kalau kita simak bersama biografi ulama-ulama besar dalam konteks dengan kitab yang mu'tabarah Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, yang memang dalam sejarahnya penuh dengan pergulatan dialektika ilmu di antara para pembesar-pembesar dari salafus salihin menyangkut soal ikhya. Tapi bukan sampai pada kondisi kontroversi, bukan. Tetapi dia merupakan sintesa sebuah hasil pemikiran yang sangat luhur, kemudian dikoreksi, dikaji, muncullah beragam kitab yang sebenarnya menginduk kepada kitab utamanya Ihya Ulumuddin.
Pelajaran berharga yang dapat diambil di sini adalah bagaimana ketawaduan para ahlul ilmi di masa lampau di dalam menyikapi pendapat-pendapat mengenai satu masalah. Hadirin rahimakumullah, betapapun di sini ada pelajaran. Mungkin jamaah ada yang ingin mengembangkan dengan menyampaikan satu pertanyaan lewat versi riwayat yang lain menyangkut Ihya Ulumuddin, atau mungkin menyangkut soal beberapa kitab yang tadi telah dikemukakan oleh guru kita untuk menambah panasnya suasana dingin di subuh ini. Kita masih punya waktu cukup panjang. Silakan yang ingin berbagi. Akan akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya satu, Ustaz, tentang masalah tadi kontroversi di antara Imam Ghazali. Ini juga di masa sekarang masih banyak diributkan tadi tentang hadis-hadis yang memang mungkar, bahkan batil. Sampai ada beberapa tadi disebut kelompok Wahabi memponis Ihya Ulumuddin ini nggak pantas untuk dibaca. Yang saya mau tanyakan, kalau di dalam Fadhailul A'mal itu kan derajat hadis yang boleh kita lakukan dhaif paling tidak. Nah, bagaimana dengan kedudukan hadis-hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin ini? Apakah boleh kita amalkan atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah hadis, Nabi SAW tentang kitab Ihya Ulumuddin, yang ada di dalam Ihya Ulumuddin. Hadis yang ada di dalam Ihya Ulumuddin itu yang pertama disambungkan oleh Al-Imam Al-Iraqi. Ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Disambungkan lagi, disempurnakan lagi oleh Imam Subki. Yang lebih sempurnanya lagi oleh Imam Murtadha Az-Zabidi. Beberapa bulan lalu saya lihat ada mungkin disertasi doktoral ataupun S2 atau S3 di Arab sana, ada yang nulis tentang hadis-hadis yang di Ihya Ulumuddin itu yang tidak bersambung hanya sekitar puluhan saja. Jadi aghlabnya semuanya itu bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya orang-orang tadi yang disinggung bahwasanya orang Wahabi ngomong hadis dhaif mah jangan dikerjai, nggak boleh dipakai. Ibadah kita isinya banyak yang hadis dhaif. Ibadah kita isinya banyak yang hadis dhaif. Bahkan ada kitab 2 jilid karangan seorang ulama Maroko, nama kitabnya Al-Mughir. Beberapa bulan yang lalu saya dapat itu di internet juga ada, tapi saya dapat bakunya kitabnya, saya beli, ada yang jual di Jawa Timur atau di mana. Itu kitabnya Al-Mughir fi ahaditsid dhaif allazi istamalahul fuqaha. Hadis 2 jilid, hadis-hadis dhaif yang dipakai oleh ahli fikih dalam konteks hujjah dalam fikih, 2 jilid. Jadi nggak bisa kita lari dari kepada hadis dhaif selama dhaifnya tentunya dengan syurut-syurut, dengan syarat-syaratnya sebagaimana disyaratkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Seperti dalam Tadribur Rawi, Al-Imam As-Suyuti menjelaskan, mensyarahkan kitab At-Taqrib karangan Imam Nawawi, disyarahkan oleh Imam Suyuti, namanya Tadribur Rawi, 2 jilid, cetakan yang terbaru 4 jilid yang ditahqiq Syekh Muhammad Awamah. Itu bahwasanya salah satunya syaratnya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dhaifnya enggak boleh terlalu dhaif, masih bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, ada asal syariat awalnya, enggak berdiri dengan sendirinya. Hadis dhaif itu, hadis lemah itu tidak berdiri dengan sendirinya.
Yang ketiga, ada syarat, saya lupa lagi satu lagi itu. Ada, jadi dengan 3 syarat hadis dhaif boleh dipakai. Jadi hadis dhaif juga pada hakikatnya bisa dijadikan hujjah. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dhaiful hadis ahabbu ilayya min ra'yir rijal. Hadis yang lemah lebih saya senangi, kata Imam Ahmad, daripada pendapat ulama. Tentu karena bisa jadi hadis itu ada sandarannya atau riwayatnya yang menguatkannya sebagai syahid, sebagai penguat daripada. Mudah-mudahan amal kita, majelisnya kita di sini mendapatkan sababiyah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis kita tahu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang jalan ngaji, jalan doang ngaji, belum omong cerita dapat, belum omong cerita nggak bawa pulang ilmu apa kagak, Allah gampangin jalan dia menuju surga. Baru cerita ngaji, entar di pengajian yang ngantuk dikit mah wajar, asal jangan pulas sambil ngorok wae itu ya. Kata itulah daripada faidah daripada talibul ilm. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Qabisah, seorang sahabat yang sudah tua renta, datang ke majelis ilmu. Ngapain Qabisah? Ya Rasulullah, saya cuma mencari ilmu, tinggal udah tua renta, mau nyari ilmu, mana majelis ilmu saya datengin. Lalu kata Rasulullah SAW, ya Qabisah, wahai Qabisah, kalau ente ngajinya niatnya cuman untuk mencari ilmu, maka Allah akan mengampuni dosa ente. Ngaji belum cerita dapat, belum cerita dapat. Semoga Allah menyebabkan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bisa menyembah Ustaz. Demikian hadirin, mungkin ada ingin menambah suasana supaya lebih hangat diskusi setelah dibuka, silakan. Oh Bapak Subur, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan pada Yai, pernah saya mengambil perumahan di luar Jakarta, ada lebihan tanah atau tanah huk, walaupun huk mandul karena jalan buntu, pernah ditagih. Karena waktu itu mudah, nggak seperti zaman sekarang lebihan tanah biasanya suruh bayar dulu. Itu waktu itu tidak suruh bayar dulu, pernah ditagih sama petugasnya. Namun lama-lama karena waktu itu nggak ada dananya, langsung belum saya bayar. Lama-lama kok nggak ditagih-tagih, lantas begitu pelunasan nggak ada tagihan lagi. Rupanya pengembangnya sudah dipindah tangankan atau sudah diperjualbelikan. Nah, sertifikatnya, dalam sertifikat sudah keluar, tapi nggak ada lebihan tanahnya, belum saya bayar. Lantas saya punya inisiatif, saya berikan harga lebihan tanah itu ke suatu tempat ibadah. Atau itu hal itu apa dibenarkan? Yang pertama pertanyaan saya, apa bisa dibenarkan sebagai supaya tidak ada beban di sananya nanti, itu maksud saya, beban utang maksud saya. Walaupun betulnya pengembangnya nggak tahu, dah belum saya bayar karena udah dipindah tangankan berkali-kali, kayaknya seperti PT pengembangnya udah ganti, begitu mau saya bayar,
udah ganti yang punya. Lalu yang pertama, yang kedua yang saya tanyakan, harga waktu itu ya sekitar 100.000 per meternya. Lantas saya pada saat membayar itu udah nilainya berdasarkan NJOP saya hitung-hitung udah 5 kali lipat harganya. Apa saya bayarnya sodakohnya itu sebesar ya harga sekarang itu apa yang lama gitu? Sekian, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya? Tadi katanya ada tanahnya, terus pas nyampe udah nggak ada. Pengembangnya beda, tapi sedikit-sedikit kurang jelas. Tapi yang saya tangkap mungkin Bapak beli tanah, terus beli rumah, perumahan, terus begitu balik lagi pengembangnya udah ganti. Mau bayar dia nggak terima. Iya, Bapak belum bayar sempurna berarti? Iya, tanahnya. Baik. Hah? Baik, cukup ya Pak. Baik, hadirin rahimakumullah. Ini nanti mungkin lewat konsultasi langsung saja ke guru kita agar jelas. Karena yang disampaikan ini kurang bisa ditarik kesimpulannya masalahnya apa. Mungkin dengan bertemu akan lebih jelas lagi. Saya rasa seperti itu. Atau Kiai mau ada satu hadis yang membaca. Ya, silakan. Untuk masalah tanah ini, saya karena kurang paham ya barusannya, kurang jelas ya. Intinya Pak, kalau misalnya Bapak itu belum sempurna bayar tanahnya, berarti pengembangnya yang lain sudah datang dan dia nggak menerima lagi, Bapak cari-cari nggak ketemu, Bapak niatin sedekah dengan uang yang seharga tanah itu, niat untuk bayar itu. Sedekah kemana aja? Itu adalah ajaran para fuqaha. Kalau misalnya kita mau bayar utang, orangnya udah nggak ada, intinya kan gitu. Masalahnya adalah kita mau bayar utang, orangnya udah nggak ada. Caranya dengan bersedekah. Entar mana-mana di hari kita niat sedekah dengan niat kita bayar dia. Di mana-mana nanti hari kiamat kita ditagih, itu ada segepok utang yang udah kita bayarkan, amalnya tinggal diberikan kepada dia. Hati-hati, semua amal kita urusan duit walaupun 1.000 perak, gocap, rokok sebatang, itu dihisap sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta korek teman kita yang kita bawa pulang di pos kamling, kita bawa aja korek sih, korek ditagih sama Allah Subhanahu wa taala nanti. Kalau teman kita redo, kalau nggak redo ditagih. Apalagi urusan masalah tanah. Ini yang kadang-kadang orang gelap masalah tanah. Duit kagak kenal saudara. Betul nggak? Saudara gara-gara berantem gara-gara masalah tanah, musuh bisa bersatu gara-gara ada obyekan tanah. Betul apa kagak? Hati-hati yang suka ngambil tanah saudaranya. Sekarang saya ingetan diri saya dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita balikin. Kata Nabi SAW, man akhadha shibran min ardi akhihi tuwiqa min sab'i aradhi. Riwayat Tirmidzi. Mana-mana ada orang ngambil tanah orang sejengkal Pak, maka nanti di padang mahsyar sama Allah disuruh minggul itu tanah yang sejengkal 7 lapis ke bawah bumi. Pinggul tuh. Maka kalau ada sengketa tanah kita udah nggak bisa ngelawan, udah nyerah, biarin aja udah. Ntar biarin dipinggul.
Belum itu belum ganti rugi, nanti belum hari penghitungan, belum. Sejengkal ke bawah. Berapa orang yang ngambil semeter, ngambil hak saudaranya 2 meter. Maka ketika kita bikin patok nih, maaf. Ini misalnya saya beli sebidang tanah nih, 100 meter. Patoknya di sini apa di sini? Halo. Patoknya biasanya bikinnya di sini apa di sini? Di dalam kudunya, yang bener. Kenapa? Kalau misalnya kita di lebih dikit, ternyata nanti diambil dari sini, itu kita masih tetap terjaga. Kalau misalnya 1 jengkal aja kita ambil, suruh minggul di padang mahsyar. Berapa? 7 lapis ke bawah. Kalau semeter, gempor, semen aja gempor kita. Berapa lama di padang mahsyar? Para ulama ahli tafsir mengatakan padang mahsyar nanti yang manusia itu menunggu syafaatul uzma dari Rasul bukan sehari 2 hari, 50.000 tahun lamanya manusia didiemin. Lihat di kitab tafsir berapa lama padang mahsyar. Padang mahsyar itu 50.000 tahun. Orang dianggurin, semua telanjang, manusia umum semua telanjang, matahari di atas, di bawah panas, orang pada bertumpuk dengan keringatnya, didiemin 50.000 tahun sampai datang syafaatul uzma baginda Nabi SAW untuk umat manusia. Ketika orang ambil harta saudaranya sejengkal, pinggul itu, enak sini ninggalin, iya, diwarisin ke anak, anak yang nikmatin, anak gak dosa, anak gak tahu apa-apa, bapak gua boleh nyolong. Tapi bapak yang boleh ngambil dari hak saudaranya atau beli, dilebar-lebarin dikit patoknya, hati-hati. Sejengkal tuh nggak seberapa di hadapan dunia, tapi sejengkal di hadapan akhirat nanti suruh kita susah bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man akhadha shibran min ardi akhi tuwiqa min sab'i aradhi. Kita dagang gampang, kita pikir dagang nih kita kurang-kurangin, kita tambah-tambahin, yang busuk kita jual pisang 5, yang busuk kita, yang rada-rada busuk 1, atau timbangan kita kurangin dikit, atau kasbon kita naikin dikit. Allah berfirman dalam Al-Quran, wailun lil mutaffifin. Saya renungin itu, wailun, neraka, wail, lembah neraka, namanya wail, buat orang-orang lil mutaffifin, orang yang ngurangin atau menipu dalam timbangan, mengurangin timbangan. Apa wal mutaffifin? Alladzina idza iktalu 'alan nasi, itu tafsirnya, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailun lil mutaffifin, ngurangin timbangan, itu neraka wail. Ngurangin timbangan, bukan nipu orang, bukan ngurangin 100.000 200.000, ngurangin timbangan yang 1 kilo jadi dikurang-kurangin dikit. Wailun lil mutaffifin. Semoga kita diselamatkan, diberikan rezeki halal, berkah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan majelis kali ini. Kekurangan, kelebihan datang dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, demikian dijawab juga apa yang ditanyakan, walaupun mungkin belum menyasar inti yang ditanyakan, tapi sudah cukup apa yang disampaikan hadirin. Sekedar menggarisbawahi bahwa Islam itu memang tidak monolitik tapi pluralistik, tidak monotafsir tapi multitafsir dalam banyak hal, terutama menyangkut hal-hal yang bersifat furu'iyah. Oleh karena itu penerapan madhab sesungguhnya kalau kita baca sejarah itu produk politik dari penguasa atau rezim yang ada pada saat itu. Sampai sekarang pun kalau kita baca di belahan beberapa negara di Timur Tengah itu masih jadi kebijakan pemerintah soal madhab Sunni, Syiah dan sebagainya. Kita beruntung di Indonesia, negara tidak memaksakan madhab apa. Karena itu
Madzhabul arba'ah di sini Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali itu adalah rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia yang tidak dipermasalahkan. Oleh karenanya hal-hal yang menyangkut hadis-hadis yang diperdebatkan dalam rangka ibadah-ibadah cabang itu bukan saatnya lagi diperdebatkan. Kalau Wahabi, Salafi itu gerakan politik sebenarnya, bukan semacam madhab. Karena itu maka kita kudu waspada juga, jangan sampai masjid-masjid kemudian dikuasai oleh mereka. Namun demikian tentu kita tidak perlu juga antipati dengan mereka, karena iman mereka sama, Quran mereka sama, Nabi mereka sama, kemudian tata cara ibadah yang pokok-pokok dengan kita juga sama. Demikian, mudah-mudahan ini bagian dari hikmah pengajian pada pagi ini yang menambah wawasan kita agar lebih bijak, lebih moderat dalam menyikapi perkembangan atau fenomena yang ada pada saat ini, baik dalam konteks ibadah, sosial, politik dan sebagainya. Hadirin demikian, insyaallah ketemu bulan depan. Terima kasih kepada guru kita yang telah menggantikan ayahanda Kiai Haji Mahfud Asirun. Mudah-mudahan berkah Allah pagi ini begitu menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga pulang dari sini Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan batin, kelancaran usaha dan kemurahan rezeki. Kita tutup pertemuan kita dengan doa dipimpin oleh guru kita. Ilahi karim antal karim wa sallallahu sallim ala Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim Allah baraka wa ta'ala nasabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'ama wa dafi naqama wa ikat mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fi rizqil halal wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian selesai pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak bersalam-salaman, langsung sarapan di Serambi sebelah Asatidzah, agar di dalam sini kita sarapan bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.